Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan membahas bagaimana teknik untuk menghitung saldo akhir ini ya. Jadi kalau kita di tabel kita ya, tabel kita kan kemarin ada tanggal, ada keterangan, kemudian ada ini jenis transaksi ya, jenis transaksinya, kemudian ada jumlah transaksi, kemudian ada saldo akhir. Nah, dengan struktur tabel seperti ini ya, maka ada beberapa kekurangan, saya anggap kekurangan lah ya. Jadi data-data yang sudah diinput sebelumnya itu tidak boleh diubah lagi. Misalnya data terakhir kan kita ada di tanggal 4. Di tanggal 4 itu ada transaksi uang kebersihan, jenis transaksinya keluar, jumlah 20.000. Nah, ketika ada kesalahan input di tanggal 2 misalnya, harusnya dia 200.000, misalnya harusnya dia 150.000, tapi oleh admin tidak sengaja misalnya masukinnya 200.000. Nah, kalau ini mau diubah oleh admin, misalnya dia ubah jadi 150.000, maka kan otomatis saldo akhir akan berubah juga. Yang tadinya 300.000, saldo akhir di bulan 2 itu akan berubah menjadi 250.000 ya. Kenapa? Karena akan berkurang dari sini tadi. Misalnya ini 150.000. Ini diedit nih. Berarti di sini jadi 250.000. Kemudian untuk saldo tanggal berikutnya itu juga pasti otomatis berubah ya, 250.000 ditambahkan dengan 50.000, otomatis ini juga berubah, berarti dia jadi 300.000 seperti ini. Dan semua saldo-saldo di tanggal sesudahnya itu pasti ikut berubah semua nih. Misalnya dia ngedit di record ke 10 misalnya, ke 10 terakhir misalnya, itu berarti kan pasti record sesudahnya berubah semua. Nah, ini sangat merepotkan ya, sangat merepotkan sekali. Makanya kalau kita menggunakan teknik seperti ini, tabel seperti ini, maka tidak boleh ada edit ya, tidak boleh ada edit jumlah dan jenis transaksi ini. Jadi ini kolom, dua kolom ini kita buat dia disable. Yang boleh diedit itu hanya keterangan saja ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi kalau kita tetap mau menggunakan teknik seperti ini untuk tabelnya, maka tidak boleh kita mengedit jenis transaksi dan jumlah transaksi, karena dia akan berpengaruh kepada perhitungan saldo akhir. Oke, kemudian untuk bisa mengedit sebenarnya ada pendekatan lain ya, ada teknik lain. Dia itu tidak menggunakan cara seperti ini. Saya contohkan misalnya, oke, create copy. Nah, misalnya seperti ini. Ini tidak, orang tuh biasanya tidak menggunakan tabel saldo akhir. Oke, jadi dia cukup seperti ini saja ya. Saldo akhir itu nanti biasanya dibuat dalam bentuk custom column ya. Custom column itu jadi nanti ini kan sebenarnya bisa dihitung ya. Pemasukan 100.000, jika masuk lagi tambah 200.000 berarti 300.000. Jika pemasukan lagi tambah lagi jadi 350.000. Jika pengeluaran dikurangi, kan bisa seperti ini. Atau misalnya nanti tabel kita itu tampilannya ini nanti kita akan ubah seperti ini biar lebih tergambar. Jadi ini ada pemasukan, tabelnya tidak berubah ya, tapi tampilannya saja. Misalnya ini pengeluaran. Oke, misalnya seperti ini. Ini pemasukan, ini pengeluaran. Oke, jadi bentuk tabelnya cuma seperti ini saja ya, tidak ada saldo akhir. Yang ada hanya jumlah dan jenis transaksi, transaksi pemasukan atau transaksi pengeluaran. Nah, dengan cara seperti ini, bagaimana cara menghitung saldo akhir? Bisa saja saldo akhir itu nanti kita buat jadi variabel saja, variabel yang mengikuti jumlah pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Nanti dia dihitung secara otomatis. Nah, permasalahannya adalah kalau kita menggunakan pendekatan yang model seperti ini misalnya transaksinya sudah ada misalnya 100.000 baris data. Jadi misalnya nomornya ini, transaksi itu sudah sampai 1000. Berarti kita harus menghitung, cara gampangnya itu kita menghitung total dari pemasukan. Misalnya kita sum seperti ini.
Kemudian pengeluaran juga kita sum untuk dapetin totalnya. Berarti ini dikurangi dengan ini. Untuk menghitung saldo akhir berarti kita harus menghitung total pemasukan dikurangi dengan total pengeluaran, maka dapatlah nilai saldo akhirnya di sini ya. Nah, kalau recordnya cuma 10 ya enggak masalah kita ngitung ini. Tapi kalau misalnya aplikasinya udah jalan setahun, udah jalan 2 tahun, berarti di tahun kedua kita tetap menghitung dari tahun pertama. Misalnya ada 1.000.000 baris, berarti kan kita sum dulu 1.000.000 baris ini. Kemudian ini kita sum juga pengeluarannya untuk 1.000.000 baris, itu baru dikurangi. Nah, ini kan sebenarnya rugi ya. Kenapa rugi? Karena kan transaksi yang sudah lampau itu ngapain kita hitung lagi. Maka dari itu biasanya dalam mengurus kas ini ada yang namanya tutup buku. Ya, ada yang namanya proses tutup buku. Tutup buku ini biasanya dilakukan setiap akhir bulan. Apa tujuan dari tutup buku ini? Tujuannya adalah menyimpan nilai saldo akhirnya. Ya, menyimpan nilai saldo akhirnya. Misalnya ini tanggal 1 bulan 2, tanggal 1 bulan 2. Ini tanggal 3 bulan 1. Tanggal 1 kebalik ya ini kayaknya. Tanggal 1 bulan 3, 1 bulan 4, 1 bulan 5. Kebalik. 5 bulan Januari. Nah, misalnya ini ada transaksi ini misalnya sudah tanggal 131, misalnya 31 Januari seperti ini ya. Maka harus dilakukan proses tutup buku dulu. Ya, apa tujuan dari proses tutup buku? Tujuannya untuk menyimpan nilai saldo akhir ini. Jadi bisa diketahui misalnya bulan Januari kemarin saldo akhir kita berapa? 330.000. Jadi nanti disimpan di sini misalnya saldo bulan Januari 2023, misalnya saldo akhirnya itu adalah 330.000 seperti ini ya. Oke. Nanti ketika ada transaksi lagi, misalnya di sini ada transaksi untuk bulan 2, tanggal 2 misalnya seperti ini, ada infak lagi, maka 100.000. Oke. Maka nilai saldonya kan berubah lagi nih, nilainya kan bergerak lagi. Ini saya taruh di atas saja kayaknya biar dia otomatis ya. Jadi misalnya ada 2,4 nih bulan Februari, berarti misalnya ada infak lagi. Nah, ada pemasukan lagi misalnya 100.000 seperti ini. Maka kalau seperti ini kan kita udah tahu nih, oh Januari itu saldonya 330.000. Apabila sudah tutup buku, berarti data-data yang di bulan itu tidak boleh lagi diubah. Makanya kalau kita sering dengar istilah di akuntansi itu, oh udah tutup buku nih, jadi tidak bisa lagi ngubah-ngubah transaksi. Kenapa? Karena akan sangat merepotkan sekali mengubah transaksi yang sudah tutup buku. Ya, karena dia mesti ngedit tabel programnya, maksud saya programnya itu mesti ngedit ke tabel lain. Kalau dia belum tutup buku, misalnya ini belum kesimpan, dia mau ngubah silakan. Misalnya ini diubah jadi 150.000 misalnya. Oke, ini belum ada berarti ya, transaksi bulan Februari belum ada. Oke, ini kondisi belum tutup buku, misalnya admin melakukan kesalahan input, sudah tinggal ubah saja mau jadi berapa, misalnya jadi 180.000 seperti ini. Silahkan. Nanti begitu tutup buku, ini langsung disimpan. Nah, kemudian tidak boleh lagi diedit. Jadi dengan adanya mekanisme tutup buku, kita masih bisa mengubah data-data di bulan yang belum dilakukan tutup buku. Ya, jadi tergantung proses bisnisnya seperti apa ya. Nah, ini ke pendekatan yang kedua. Jadi kalau yang pertama tadi data sudah diinput, jumlah sama transaksi tidak bisa diedit-edit lagi. Jadi baru misalnya hari ini nginput infak 100.000, besok nginput lagi infak 200.000. Nah, yang hari ini itu tidak bisa lagi diubah-ubah seperti itu. Jadi kalau recordnya udah kelewat, itu tidak bisa diubah-ubah lagi. Kalau menggunakan pendekatan yang menggunakan tabel tutup buku, maka dia tetap bisa diubah,
tetapi diubah hanya untuk bulan yang belum dilakukan tutup buku. Nah, nanti apabila sudah setahun, kita menghitung saldo akhir tinggal dari tabel tutup buku ini, bukan lagi dihitung dari baris ini. Kalau dari baris ini kan ngapain lagi? Kan data bulanannya udah disimpan di sini. Jadi misalnya Januari, nanti ada Februari, saldo akhirnya misalnya 300.000. Ini misalnya 200.000, seperti ini. Udah, nanti tinggal dihitung dari tabel ini saja. Oh, berarti saldo Januari dan Februari terakhir itu adalah 500.000, seperti itu ya. Nah, nanti di aplikasi kita makin banyak tabel tuh makin ribet ya. Jadi kalau misalnya di aplikasi kita nih, kayaknya kita pakai cara yang pertama. Jadi transaksi yang sudah lewat itu tidak boleh lagi diedit ya. Jadi misalnya seperti ini kan sudah ada transaksi nih. Ini kan transaksi terakhir ya. Nah, yang ini boleh diubah jumlahnya, tapi kalau yang ini tidak boleh lagi diubah jumlahnya ya. Nanti kita buatnya model seperti ini saja, kayaknya lebih simpel. Oke. Untuk pembahasan ini saya cukupkan dulu. Nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan, atau mungkin ada pendekatan lain yang sudah pernah kalian coba, misalnya silakan komen. Nanti kita akan diskusi bagaimana pendekatan-pendekatan untuk menghandle transaksi dan saldo akhir dalam kas keuangan. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.